mulai hari ini kami berlepas diri daripada kezaliman, kemaksiatan, kekafiran, dan kalian wahai ahli batil, ahli dhalim, mulai hari ini tidak ada hubungan kami dengan Anda kecuali permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai Anda beriman kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita berjumpa lagi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjumpaan kita ini memberikan manfaat bagi kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa semoga apa yang kita lakukan memberikan manfaat pada perjuangan dakwah, amal ma'ruf nahi munkar, perjuangan iqamatuddin yang sedang kita lakukan di kota yang kita cintai. Konon dijuluki kota pahlawan. Karena memang di sini ada satu pergerakan yang dilakukan oleh beberapa ulama dengan diiringi takbir dalam rangka untuk mengusir musuh-musuh kaum muslimin, musuh-musuh Islam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat bagi perjuangan dakwah, di mana kota ini perlu dakwah, karena kita melihat secara masif kemaksiatan berkembang. Juga kita berdoa semoga apa yang kita lakukan memberikan manfaat bagi kaum muslimin ya, yang sedang menanti ada di antara syabab pemuda-pemudanya yang bisa mengangkat harkat umat ini dari kehinaannya menuju kepada kemuliaan. Kemudian saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, abdu 'alaiha bin nawajib." Yang artinya dalam bahasa Indonesia, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabat. Gigitlah kedua sunnah itu dengan gerah. Dari hadis ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa wajib bagi kita untuk melakukan dua sunnah. Sunnatun Nabi, sunnah Rasul. Yang kedua sunnatun sahabat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sunnatun sahabat. Ada satu amalan yang nampaknya selalu dikerjakan oleh para sahabat ya. Amalan tersebut adalah kalau sahabat ini jumpa Rasulullah, selalu mereka akan bertanya, "Ya Rasulullah, ayu amal afdal?" "Ya Rasulullah, ayu amal ahabba ilallah?" Selalu begitu. "Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal?" Atau amal apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rata-rata sahabat seperti itu. Kenapa? Pertama, salah satu ciri utama sahabat itu tidak pernah puas dengan amal. Amal apapun yang dia lakukan, betapapun kecilnya amal tersebut dan betapapun besarnya, selalu diiringi dengan perasaan tidak puas. Perasaan itu. Kenapa tidak puas? Karena mereka beranggapan amalnya tidak sempurna. Perasaan itu dilukiskan oleh seorang sahabat namanya Abu Darda. Apa kata Abu Darda? "Setiap kami melakukan amal, pada diri kami ada perasaan roja'ul qabuli ma'al khawfi min adamil qabuli." Harapan. Setiap kami melakukan amal, betapapun kecilnya. Contoh, sholat sunnah rakaatain. Sholat sunnah 2 rakaat. Ada perasaan semoga kami berharap amal kami diterima oleh Allah. Bersamaan dengan itu ada perasaan takut amal itu tidak diterima. Kenapa? Karena mereka beranggapan tak sempurna amalnya. Beda dengan orang Surabaya. Ada satu orang di Surabaya, hanya karena tadi malam sholat tahajud 2 rakaat, dia berada di alun-alun di siang hari sambil beranggapan satu-satunya ahli jannah. Sahabatnya ada perasaan tidak puas karena amalnya tidak sempurna. Perasaan itu diiringi dengan Islamul amal.
selalu memperbaiki amal. Dan bahkan diiringi dengan yang ketiga, mu'aqabah, menghukum dirinya kalau tidak bisa melakukan amal yang baik. Contoh nih, Ibnu Umar, anak daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah pada satu waktu terlambat sholat isya. Berapa kali? Satu kali. Terlambatnya pun terlambat beberapa rakaat. Apa yang dia lakukan? Dia menghukum dirinya. Apa yang dia lakukan? Selama 1 tahun tidak dia lalui malam kecuali untuk tahajud. Kenapa? Menghukum dirinya. Kenapa? Karena terlambat 1 rakaat atau 2 rakaat sholat isya. Terpusan. Nah, itulah sebabnya maka sahabat selalu bertanya kepada Rasulullah, ayu amal afdal? Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Ayu amal ahabba ilallah? Yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena akan mengejar amal itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan amal yang paling dicintai oleh Allah. Langsung Allah yang menjelaskan, bukan hadis Nabi, tapi ayat Quran. Dijelaskan oleh Allah di dalam suratul Nisa, surat 4 ayat 125. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wa taba'a millata Ibrahim hanifan. Ila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri tunduk kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti milah Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi Khalilullah, kekasih kesayangannya. Nah, barakallahu fiik. Hadari. Ini bukan baca terjemahan terbaik yang kita miliki. Surat 4 125. Catat baik-baik. Nanti sampai rumah dibaca. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wa taba'a millata Ibrahim hanifan. Ilahi. Tahu enggak ada kata Allah? Siapakah yang paling baik Islamnya, yang paling baik dinnya? Dijawab oleh Allah, yaitu seseorang yang bisa mengumpulkan 3 hal pada diri. Yang pertama, aslama wajhahu lillah, menyerahkan dirinya kepada Allah, al-Islam. Yang kedua, wa huwa muhsin, berbuat baik. Yang ketiga, wattaba'a millata Ibrahim hanifan, mengikuti milah, ajaran, ideologi Nabi Ibrahim. Sekali lagi, bisa mengumpulkan pada diri 3, maka dia yang paling baik Islamnya. Yang pertama, aslama wajhahu lillah, menyerahkan diri kepada Allah. Ya Allah, kami sudah tahu banyak ustaz yang menjelaskan. Yang kedua, wa huwa muhsin, sudah kami lakukan ya Allah, banyak ustaz yang menjelaskan. Yang ketiga, wattaba'a millata Ibrahim. Nah, ini kami baru dengar. Karena tidak banyak ustaz yang menjelaskan, yaitu mengikuti milah Nabi Ibrahim. Kenapa harus milah Nabi Ibrahim? Pertanyaan besar. Ternyata setelah kita bahas ayat Al-Quran, maka kita akan sampai kepada satu kesimpulan. Bahkan ini kesimpulan ulama, perintah untuk mengikuti milah Ibrahim ini banyak sekali. Banyak sekali. Saya ambil salah satunya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 60 ayat 6. Catat baik-baik. Sampai rumah dibaca. Laqad kana lakum fihi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Tarjim. Ayat 6. Ayat 6. Nomor cantik itu surat 60 ayat 6. Sungguh pada mereka itu Ibrahim alaihissalam dan umatnya kaumnya terdapat suri contoh teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian hari kiamat. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya, maha terpuji. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Mereka atau kalian mau mencari rahmat Allah
mau mengharapkan kesuksesan di akhirat, caranya satu, ikuti Nabi Ibrahim, jadikan dia bersama kaumnya sebagai suri tauladan. Ini satu ayat, masih banyak ayat yang lain. Terus kehebatan Nabi Ibrahim itu apa? Diteliti oleh ulama, banyak kehebatan. Salah satunya yang menonjol dijelaskan oleh Allah di dalam surat 60 ayat 4. Nabi Ibrahim berdiri di atas kezaliman, berdiri di atas penguasa zalim, berdiri di hadapan kebatilan, di hadapan kekafiran. Kemudian Nabi Ibrahim mengeluarkan pernyataan. Apa kata Nabi Ibrahim? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billah. Masyaallah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu yang apa yang kami sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Berdiri di hadapan kebatilan, kekafiran, kesyirikan, di hadapan penguasa batil, Nabi Ibrahim mengeluarkan pernyataan yang mengguncang dunia. Apa kata beliau? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Mulai hari ini kami berlepas diri daripada kezaliman, kemaksiatan, kekafiran, dan kalian wahai ahli batil, ahli dhalim, mulai hari ini tidak ada hubungan kami dengan Anda kecuali permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai Anda beriman kepada Allah Subhanahu. Ini keistimewaan Nabi Ibrahim. Oleh ulama dikatakan al-muqawamah, perlawanan terhadap kebatilan. Kapan dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini? Perlawanan itu di awal dakwah, di pertengahan dakwah, atau di akhir dakwah? Di awal. Para ulama sampai kepada satu kesimpulan. Para mu'arrikhun, ahli sejarah, sampai kepada satu kesimpulan. Itu dilakukan di awal dakwah. Apa yang terjadi? Maka terjadilah apa yang terjadi. Nabi Ibrahim disiksa dengan penyiksaan yang paling kejam yang pernah dikenal di masa itu. Dibuat api unggun yang besar, Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam, dan Allah menyelamatkan. Kenapa? Al-muqawamah, perlawanan terhadap kebatilan. Ustaz, apakah Rasulullah, Nabi kita, Habibuna, Maulana, begitu juga? Begitu. Sejarah mencatat dari manusia yang paling dicintai, yang paling jujur, yang paling dimuliakan, yang paling terpandang, yang paling kaya. Saya paling jujur. Orang dulu kalau mau keluar kota punya duit, titip sama Rasulullah dan titip sama anaknya. Kenapa? Anda jujur ya Rasulullah. Nanti kalau kami kembali, kami ambil kembali. Tidak ada yang berkurang. Pada saat Rasulullah melakukan dakwah yang berapa? Pertama kali, awal dakwah, apa yang terjadi? Berontak dari manusia yang paling dicintai menjadi manusia yang paling dibenci. Dibunuh, dikejar, diadam, bahkan mau dibunuh. Kenapa? Dakwanya jelas. La ilaha illallah. Hanya Allah. Selain Allah, batil. Semua yang kalian anut, kalian ibadahi, kalian agama kalian batil. Dan saya, kata Rasulullah, berlepas diri daripada itu. Al-Muqawamah. Kapan itu? Di awal-awal, bahkan dakwah yang pertama kali. Dan Rasulullah mengikuti. Ustaz, contohnya jangan Nabi dan Rasul, terlalu tinggi buat kami. Oke, saya akan memberikan contoh aja. Laisa minal anbiya wala rasul, bukan Rasul.
bukan anbiya, tapi orang biasa. Siapa dia? Ashabul Kahfi. Antum tahu Ashabul Kahfi terukir di dalam Al-Quran. Mereka mempunyai keistimewaan. Apa keistimewaannya? Allah tundukkan sunnatullah di hadapan mereka. Sunnatullah itu orang besar-besar, kecil, besar-besar, sakit-sakit, tua. Mereka 300 tahun kurang lebih tidak pernah tua-tua. Waktu ditundukkan oleh Allah di hadapan mereka. Orang itu 50 tahun, 60 tahun, 70 tahunnya mati. Mereka 300 tahun dapat mati. Apa yang mereka lakukan? Tidak banyak yang dilakukan, cuma 4. Tapi dasar al-muqawamah, perlawanan terhadap kebatilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Kahfi yang kita baca setiap malam Jumat. Ayat hari itu. Ayat 13-14. Apa kata Allah? Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabbana 'ala qulubihim idza qamu faqalu rabbuna rabbus samawati ila ayat. Baca. Kami ceritakan kepadamu Muhammad SAW kisah mereka dengan al-haq, dengan yang benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuja-pemuja kafir yang beriman tangguh kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan qalbi mereka ketika mereka berdiri di hadapan penguasa zalim. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Cukup. Mereka melakukan apa? Yang pertama, beriman kepada Allah. Kami sudah lakukan ya Allah. Yang kedua, mengakses al-hidayah. Kalau zaman mereka al-hidayah adalah kitab Injil, zaman kita Al-Quran. Kami sedang berusaha melakukannya ya Allah. Yang ketiga, yang keempat, belum banyak kaum muslimin yang melakukan. Apa itu? Allah berdiri di hadapan kebatilan, di hadapan penguasa zalim, di hadapan kekafiran. Faqalu rabbuna rabbus samawati. Yang keempat, mendeklarasikan akidahnya. La ilaha illallah. Kami berlepas diri daripada Tuhan, agama, kebatilan. Kami hanya megang Allah Islam. Masya Allah. Kesimpulannya apa? Itulah milah Ibrahim. Apa itu? Al-muqawamah. Ketegasan, keberanian menghadapi kebatilan. Kenapa hal ini saya sampaikan? Kita hari ini hidup di zaman fitnah. Apa tanda fitnah tersebut? Salah satu tandanya disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Kaum muslimin mengalami 2 musibah besar. Yang pertama, khizyun fil hayatid dunya. Yang kedua, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadillah. Hina hidupnya di dunia, dan kalau tetap dengan kehinaannya, naudzubillah min dzalik, bisa memasukkan mereka ke dalam api. Apa sebabnya? Nanti dibaca di rumah ya, surat Al-Baqarah 85. Apa sebabnya? Salah satu sebabnya, tidak tegas, tidak berani menghadapi kebatilan. Dan apa yang terjadi? Terjadi musibah besar. Contohnya apa? Di belakang SDIT ada tokel, bandar tokel. Di belakang perkampungan kaum muslimin ada penjual khamar. Di tengah-tengah perumahan kaum muslimin ada kristenisasi. Di kalangan kaum muslimin banyak virus-virus LGBT. Kenapa? Tidak ada perlawanan terhadap kebatilan. Kaum muslimin minas sakitin, membisu 1000 bahasa. Ini sebabnya, salah satu sebab. Hizdu fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyadillah. Anda merasakan gak kehinaan itu? Jujur saja. Jangan hidup baik bak sandiwara. Tidak mau tahu persoalan, tidak mau tahu penyakit yang menggerogoti jiwa. Merasa senang hanya mimpi-mimpi. Mimpi-mimpinya orang yang terjajah, mimpi-mimpinya orang sakit, mimpi-mimpinya orang miskin, mimpi-mimpi orang yang dihina. Tarak
kita. Apa karakter tersebut? Nih, tulis surat 4 140. Agak cepat nih karena hampir habis waktu. Allah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfar biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghair. Innakum, ingat baik-baik, innakum idam misluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'an. Serius ini Pak? Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari, bahkan diolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan kalian semua nanti bersama orang kafir dan orang munafik di dalam neraka jahanam. Saran saya malam ini tinggalkan HP, makan tidak usah kenyang, baca ayat ini sampai subuh. Surat 4 140 sambil menangis. Serius ini? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah menjadi ketetapan dan sudah ditetapkan oleh Allah di 4 kitabnya, mulai Zabur, Taurat, Injil, terakhir Al-Quran. Apa ketetapannya? Kaum muslimin tidak pantas diam menghadapi kebatilan. Ada kebatilan, tak boleh diam. Begitu pentingnya karakter ini. Di dalam ayat yang pendek ini Allah menjelaskan SOP, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, jumlah dan juknis. Apa kata Allah? Kalau lagi duduk di hadapanmu ada Allah yang ada orang menghina Allah, menghina Rasul, menghina Islam, menghina Al-Quran. Banyak maaf, sadar atau tidak sadar, di negeri ini ada satu kecenderungan yang sedang mulai muncul orang-orang bodoh dengan segala kesombongannya mulai menantang Allah. Seolah-olah mereka sedang mengepalkan tangan meninju ke langit. Allah, aku tantang engkau. Mulai bermunculan. Kalau ada orang yang menghina Al-Quran, apa kata Allah? Fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk bersama mereka. Ya Allah, demi toleransi, persaudaraan setanah air dan sebangsa, Tempo seliro. Karena dari kasih telo dari pagi. Tempo seliro. Maka aku tetap duduk di sini. Apa kata Allah? Tak ada tempo seliro. Tak ada toleransi. Tak ada persatuan dengan ahli batin. Kamu mau bersatu dengan musuhmu, kata Allah. Tidak. Terus bagaimana? Cabut, jangan duduk bersama mereka. Kalau kamu tetap duduk, bagaimana ya Allah? Innakum idza misluhum. Terus serius, kau pada hari ini, pada detik itu, pada saat itu sama dengan mereka. Mereka kafir, kau munafik. Semuanya dikumpulkan oleh Allah fi nari jahannam jami'an. Fi jahannam jami'an, dikumpulkan di jahannam. Hanya karena tidak mau pindah ya Allah, dan tidak mau mengadakan perlawanan terhadap kebatilan, neraka jahanam. Nah, kenapa? Itulah karakter muslim, tidak pernah setuju dengan kebatilan. Siapa yang diikuti? Abu bapak mereka, Abul Anbiya, bapak para nabi. Muwahhid, ahli tauhid, tidak pernah dikotori kesyirikan. Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah. Saya pernah sampaikan di majelis ini kalau nggak salah setahun yang lalu. Ada seorang sahabat namanya Abi Sa'id Al-Khudri. Dia satu di antara sekian 5 kalau nggak salah sahabat yang paling banyak merawi hadis. Bahkan ada satu hadis yang terkenal yang dia rawikan, yaitu yang dia dia kumpulkan dari Rasulullah, kemudian dia sampaikan, yaitu hadis yang berbunyi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi
Fa illam yastati fa bi lisan, wa illam tastati fa bi qalbi. wa illam yastati. Dia mempraktekkan ayat hadis itu. Pada saat itu dia sudah tua, sahabat sudah banyak yang meninggal. Dia hidup di satu masa yang berkuasa gubernur yang batil. Gubernur ini zalim, dibenci. Waktu sholat id sudah menjadi kebiasaan di masa lalu, kalau sholat id yang khotib ya gubernur, ya. Ya. Atau presiden atau wali kota. Lihat di mana tempatnya. Gubernur itu berkata, saudara-saudara sekalian, mulai hari ini sholat id, sholat ceramah dulu baru sholat id. Loh, kenapa? Kalau sholat id dulu baru ceramah, kalian akan pulang karena kalian tidak suka sama saya dan tidak mau mendengar ceramah saya. Langsung Abi Sa'id Al-Khudri bangun dari softnya dengan tongkatnya, berjalan terhuyung-huyung. Dia datangi mimbar gubernur, ditarik jenggotnya. Ya adu Allah, wahai musuh Allah, sejak kapan kau rubah syariat yang dibawa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang terjadi dalam hitungan beberapa menit? Abi Sa'id diringkus dan ditangkap. Inilah tipis seorang yang punya Nyali. keberanian menghadapi kebatilan. Sayang 1000 sayang, bukan 1000 sayang, berjuta-juta sayang. Karakter itu tidak menurun pada kebanyakan kaum muslimin. Apa sifatnya? Bahasa Jawanya ujian. Menghadapi kebatilan, tidak berani menghadapi kebatilan, sehingga kebatilan ada di mana-mana, hatta di dalam rumah mereka. Banyak sebab sebenarnya kenapa hal itu terjadi. Salah satunya ingin saya sampaikan. Tinggal berapa menit? Ada 6 menit. 6 menit lagi. Salah satunya akan saya sampaikan. Kenapa kaum muslimin seperti itu? Salah satu sebabnya, bukan satu-satunya ya, Salah satu adalah karena mereka terkena as-subahat. Apa itu subahat? Satu pemikiran yang sesat, kelihatannya benar tapi sesat. Kenapa kelihatannya benar? Karena disampaikan oleh orang yang tampilannya kayak saya, ya. Tapi sebenarnya kalau diikuti sesat. Apa itu? Nih, dengar. Ada beberapa orang yang mengatakan Islam itu yang paling penting pola kuliner. Seseorang dikatakan muslim yang baik kalau dia sudah selesai menuntut ilmu sampai sekian kitab. Jadi seolah-olah Islam itu adalah universitas. Kalau sudah selesai sampai semester yang kesekian, sempurna. Ya udah. Muslim yang baik mengikuti tata cara menuntut ilmu sampai selesai. Kelihatannya benar, tapi salah. Pak, kapan Nabi Ibrahim menunjukkan inna bura'a'u minkum? Awal dakwah. Belum selesai kitab-kitab itu dibaca oleh Nabi Ibrahim. Yang penting bukan tolakul ilm, yang penting perlawanan terhadap kebatilan. Sekarang tolakul ilm. Kalau menurut teori ini, maka dakwah Nabi Ibrahim pasti, kalau mengikut teori yang salah ini, dakwah pertama Iqra 1, dakwah kedua fikih tohar, dakwah ketiga Rasulullah langsung awal dakwah tidak ada ilah kecuali Allah. Apa yang terjadi? Terpisah masyarakat menjadi dua kelompok, min adubi au min junudi, musuh Rasulullah atau tentara Rasulullah. Apa kata Rasulullah di dalam salah satu hadis? Ana farqum bainan nas. Atau dalam hadis yang lain, ana farqu bainan nas. Saya datang untuk memecah belah umat, memisahkan umat menjadi dua kelompok, muslim, kafir. Tauhid. Awal dakwah dengan apa? Akidah tauhid. Kalau mengikuti teori yang batil tadi, pasti Rasulullah akan menyampaikan dakwah pembatalan muncul. Tapi bukan Akidah. bahaya teori ini, karena teori ini kalau ada mujahidin yang melawan kebatilan dikatakan apa? Jahil, bodoh. Yang pintar kami apa? Pola boleh menyelesaikan kita. Bahaya teori ini. Pada saat musuh sudah menodongkan tentaranya, senjatanya di hadapan kepalanya, apa kata dia? Shh, jangan ganggu kami.
kami sedang tolakul ilm. Banyak maaf. Dan ini pemahaman ini disampaikan dengan cara yang salah, tertanam pada kebanyakan kepala kaum muslimin, kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang benar bagaimana? Islam jelas pakai ilmu, dengan ilmu siap mengadakan muqawamah terhadap kebatilan dengan tetap tolakul ilm. Tapi ingat, ilmu dipakai untuk menunjukkan keislaman menghadapi kebatilan. Begitu. Baiklah, tidak rahimahullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, yang paling baik Islamnya seseorang yang bisa mengumpulkan pada dirinya 3 hal: menyerahkan diri kepada Allah, berbuat baik, dan mengikuti milah Ibrahim. Apa ciri utama milah Ibrahim? Tidak pernah diam, tidak pernah sabar, dan tidak pernah ridho terhadap kebatilan dan ahli batil, pelaku kebatilan, dan siap menghadapi mereka dengan sejuta perlawanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa dipahami? Saya lihat baca-baca Anda kayak paham ya? Dia mengaku paham. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan pemahaman, memberikan manfaat buat saya, buat semuanya. Masih ada sisa waktu berapa menit? 3. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, betul ya, Bisra. Ya. Ya, kalau simak kan tadi Nabi Ibrahim itu Izaruddin ya. Izaruddin. Ya, Izaruddin. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini, Ustaz? Kita kan hidup di tengah zaman penuh fitnah ya, Ustaz. Ketika kita Izaruddin menampakkan keislaman kita, kemudian pasti ada omongan wah takfiri, wah radikalis, kemudian malah menimbulkan kemudaratan buat diri kita sendiri. Gimana, Ustaz? Sudah. Tidak ada nabi dan rasul menurut ayat Al-Quran. Nanti dibaca surat 42 ya. Baca nanti sampai rumah dibaca surat 42 ayatnya 52 kalau nggak salah ya. Subhanallah, bukan surat 42. An-Najm surat berapa? 53. Surat 53. 51 atau 53? 53 An-Najm. An-Najm 53. Bukan An-Najm. Allah Subhanahu wa taala ini bukan. Surat 51 ya. Surat 51. Surat Ad-Dariyat ayat 52. Apa kata Allah? Kadzalika ma atal ladina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah setiap kali seseorang rasul yang datang pada mereka dengan kebenaran sebelum mereka kaumnya pasti mengatakan rasul itu pesihir atau orang gila. 51 ayat 52. Tidak ada rasul kecuali dijuluki sahirun aw majnun. Ini puncak kejelekan ya. Tidak ada yang paling jelek aktivitasnya kecuali tukang sihir. Dan tidak ada yang paling rusak kepribadian kecuali orang gila. Rasulullah di puncak. Kalau kita mendapatkan di bawah itu biasa. Justru antum harus bersyukur beli kambing. Apa mau beli kambing? Syukuran. Karena berarti kalau dijuluki, dijelek-jeleki, dituduh oleh orang macam-macam, ucapkan alhamdulillah. Berarti Anda alal haq. Apalagi yang menjuluki dan mengejek antum ini orang-orang alal batil. Itu. Ini ketika kita di jalan di situ, kemudian kita bisa dengan hukum-hukum yang ada di Ustaz. Kita bisa ke penjara, bahkan kan yang di penjara itu mereka juga fitnah belum berhenti sampai yang tidak ada nabi dan rasul kecuali sebagian besar berada di dalam kesulitan dalam dakwah. Ada yang dibunuh. Ya kali ya. Ada nggak penjara di dunia ini yang ada api unggunnya? Ya. Ramses. Itulah resikonya. Ya, bisa antum baca di dalam surat 6 ayat 34. Wa laqad kutibat rusulun min qabl fasabaru ala ma kutibu. Semua nabi didustai ajarannya, disiksa. Paham dong? Jadi ukuran menyampaikan al-haq itu adalah sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.